Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfirani Syam. Kali ini kita akan membahas satu materi sains fisika mengenai tata surya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi karakteristik planet serta sifat-sifat khusus dari planet dalam dan planet luar beserta satelit yang dimilikinya. Di angkasa terdapat bermiliar-miliar bintang. Bintang-bintang tersebut saling berkelompok dan membentuk suatu putaran besar yang bernama galaksi. Salah satu contoh galaksi adalah galaksi Bima Sakti atau biasa disebut dengan galaksi Milky Way. Di galaksi inilah terdapat sistem tata surya, di mana tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang kita sebut sebagai matahari, sebagai pusat, dan semua objek terikat oleh gaya gravitasinya, yaitu 8 planet beserta satelitnya, asteroid, komet, dan meteorit. Planet bergerak mengelilingi atau mengorbit matahari. Sampai saat ini diketahui terdapat 8 planet dalam tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Adapun istilah-istilah dalam tata surya yang harus kita ketahui bersama adalah orbit, lintasan atau garis edar planet dalam mengelilingi matahari, revolusi, gerakan benda langit mengelilingi matahari pada orbitnya, di mana waktu yang diperlukan untuk berevolusi disebut sebagai kala revolusi. Sedangkan rotasi adalah gerak berputarnya benda langit terhadap sumbunya atau porosnya, dan waktu yang diperlukan untuk berotasi disebut sebagai kala rotasi. Ada 3 syarat suatu benda bisa kita sebut sebagai planet. Yang pertama adalah mengorbit matahari, yang kedua mempunyai massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri sehingga mempunyai bentuk yang relatif bulat. Dan yang ketiga adalah mempunyai kemampuan untuk membersihkan benda-benda kecil yang berada di sekitar orbitnya dengan cara menangkap melalui tarikan gravitasi atau membelokkan benda ini ketika hendak menghantam dirinya. Yang pertama kita bahas sekarang adalah planet dalam. Planet dalam atau kita sebut dengan planet kebumian atau planet terestrial adalah planet-planet yang memiliki beberapa persamaan. Jadi planet dalam ini terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ciri-ciri dari planet dalam adalah bersifat padat, berbatu di lapisan terluar, tidak memiliki satelit atau memiliki satelit tapi tidak lebih dari 2, tidak memiliki cincin, dan memiliki atmosfer yang tipis atau bahkan tidak ada. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius memiliki diameter 4.880 km dan tidak memiliki satelit. Adapun ciri-ciri dari planet Merkurius adalah merupakan planet terdekat dengan matahari, sehingga permukaan Merkurius sangat terang. Yang kedua, jarak dari matahari 57,9 juta kilometer, disebut sebagai bintang fajar dan juga bintang senja. Suhu pada siang hari sebesar 430 derajat Celcius dan pada malam hari negatif 170 derajat Celcius. Merkurius hampir tidak memiliki atmosfer, sehingga menyebabkan perbedaan suhu yang sangat jauh. Langit Merkurius berwarna hitam dan kelihatan berbintang. Memiliki banyak kawah akibat dari tumbukan-tumbukan meteor. Memiliki medan magnet yang lemah, besarnya itu 1% dari kuat medan magnet bumi, kala revolusinya 88 hari, dan kala rotasinya adalah 59 hari. Jadi, 1 hari di Merkurius sama dengan 59 hari di bumi. 1 tahun di Merkurius sama dengan 88 hari di bumi, atau sama dengan 88 kali 1/59 hari di Merkurius. Karena 1 hari di bumi sama dengan 1/59 hari di Merkurius. Maka 1 tahun di Merkurius sama dengan 1,5 hari di Merkurius. Jadi kalian bisa berulang tahun tiap 1,5 hari, 1,5 hari di Merkurius. Pada tahun 2004,
Pesawat Messenger diluncurkan dan tiba untuk mengorbit Merkurius pada tahun 2011. Messenger ini bertujuan untuk meneliti permukaan, keadaan atmosfer, dan komposisi kimia dari Merkurius. Planet kedua adalah Venus, memiliki diameter 12.104 km, tidak memiliki satelit. Jarak dari matahari adalah 108,2 juta kilometer, merupakan planet terpanas yang permukaannya itu 480 derajat Celcius, disebut sebagai kembaran bumi karena memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Disebut juga bintang timur atau bintang kejora, planet yang paling dekat dengan bumi sehingga terlihat jelas dibanding planet-planet lainnya. Venus hampir tidak memiliki medan magnet. Atmosfernya terdiri atas gas, uap asam, dan debu. Arah rotasinya berlawanan dengan rotasi bumi, dengan kala revolusi 225 hari dan kala rotasinya 243 hari. Planet Venus memiliki suhu yang lebih panas daripada planet lain karena planet Venus diselimuti oleh awan belerang yang sangat tebal dan juga gas karbon dioksida. Hal ini menyebabkan terjadinya peristiwa efek rumah kaca di planet Venus. Inilah gambaran dari peristiwa efek rumah kaca di Venus. Sinar matahari yang masuk tidak bisa keluar, melainkan tertahan oleh lapisan awan, sehingga panas kembali ke permukaan Venus. Hal ini juga menyebabkan Venus menjadi planet yang paling terang di langit. Pada tahun 1989, pesawat Magellan diluncurkan untuk mengorbit di dekat kutub Venus. Penelitian oleh Magellan ini menunjukkan bahwa 85% permukaan Venus dipenuhi oleh jejak vulkanik. Planet yang ketiga adalah Bumi, memiliki diameter 12.700 km, memiliki sebuah satelit, yaitu Bulan. Jarak dari matahari adalah 150 juta kilometer, merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan karena terdapat air, oksigen, dan gas nitrogen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Atmosfer bumi dapat melindungi permukaan bumi dari partikel-partikel angkasa dan dari bahaya radiasi cahaya matahari. Bumi memiliki medan magnet yang cukup besar. Kala revolusinya adalah 365,3 hari atau yang kita sebut sebagai 1 tahun, sedangkan kala rotasinya adalah 24 jam. Berikut ini adalah perbandingan atmosfer Bumi dan Venus. Jadi langit di Bumi itu terlihat berwarna biru, sedangkan langit di Venus terlihat berwarna orange ke kuning-kuningan. Berikut ini adalah gambar dari International Space Station, yaitu stasiun penelitian luar angkasa yang terletak di orbit bumi yang merupakan hasil kerjasama beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Kanada, Brazil, dan Uni Eropa. Planet keempat adalah Mars, memiliki diameter 6.780 km, memiliki 2 buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Jarak dari matahari adalah 249,1 juta kilometer, mendapat julukan planet merah, memiliki atmosfer yang sangat tipis sehingga permukaannya dapat diamati dari bumi melalui teropong. Kedua kutub Mars memiliki lapisan es beku yang mengandung air dan luasnya berubah-ubah sesuai pergantian musim. Memiliki medan magnet yang sangat lemah, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Periode rotasi Mars hampir sama dengan bumi, di mana kala rotasinya adalah 24,6 jam, sedangkan kala revolusinya adalah 687 hari. Berikut ini adalah gambar dari satelit Mars. Diduga kuat keduanya merupakan asteroid yang tertangkap oleh gravitasi dari planet Mars. Di permukaan Mars terdapat kandungan besi oksida, sehingga memantulkan warna pada atmosfernya yang tipis. Permukaan Mars berbentuk kawah-kawah, lembah-lembah, dan bahkan gunung berapi. Gunung Olympus yang berada di Mars, yang merupakan gunung tertinggi di tata surya, kurang lebih ketinggiannya adalah 26.000 meter. Salah satu misi yang diluncurkan ke planet Mars, yaitu Phoenix, diluncurkan pada tahun 2007.
Dan pada bulan Mei 2008, Phoenix berhasil mendarat di Mars. Dia bertugas untuk mencari bukti keberadaan mikroba dan jejak air di Mars. Berikut ini latihan soal tentang planet dalam. Soal 1. Pernyataan yang tidak tepat tentang planet Merkurius adalah Soal 2. Pernyataan yang tidak tepat tentang planet Venus adalah Soal 3. Pernyataan yang tidak tepat tentang planet Bumi adalah Soal 4. Pernyataan yang tidak tepat tentang planet Mars adalah Soal 5. Gunung tertinggi di tata surya adalah Soal ke-6. Manakah yang merupakan satelit Mars? Planet yang memiliki skala revolusi paling singkat adalah Soal ke-8. Planet yang arah rotasinya berlawanan dengan arah rotasi planet lain adalah Soal 9. Satelit planet dalam yaitu Soal ke-10. Planet yang arah rotasinya berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lain adalah Planet luar atau planet Jovian adalah planet-planet yang memiliki beberapa persamaan. Planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Adapun ciri-ciri dari planet luar adalah dikenal juga dengan nama planet gas. Sebagian besar mengandung gas hidrogen dan helium, memiliki banyak satelit, dan memiliki atmosfer yang tebal. Planet pertama adalah Jupiter, memiliki diameter 139.880 km. Jarak dari matahari adalah 778 juta kilometer, merupakan planet terbesar di tata surya. Atmosfernya terdiri atas gas hidrogen dan gas helium. Medan magnetnya sangat kuat. Satelit yang sudah dikenali dan sudah diberi nama sebanyak 49 satelit. 4 satelit terbesarnya adalah Ganymede, kemudian Callisto, Europa, dan Io. Skala revolusinya adalah 11,9 tahun dan skala rotasinya adalah 9 jam 55 menit. Skala rotasinya adalah 9 jam 55 menit. Oke, berikut ini adalah gambar dari peristiwa bintik merah di planet Jupiter. Jadi di atmosfer Jupiter ini sering terjadi badai. Badai inilah yang menimbulkan timbulnya bintik merah raksasa pada Jupiter dan pada satelit-satelit Jupiter. Pesawat ulang-alik Galileo diluncurkan pada tahun 1989 menuju Jupiter dan melakukan misi penelitian selama kurang lebih 14 tahun. Galileo Galilei menemukan adanya lautan air di bawah permukaan satelit Europa. Planet luar kedua adalah Saturnus, memiliki diameter 116.464 km, merupakan planet yang terkenal karena memiliki cincin yang indah. Cincin ini terdiri atas debu halus, kerikil-kerikil, dan butir-butir es.
Sebagian besar unsur planet Saturnus terdiri dari gas hidrogen dan gas helium. Satelitnya sebanyak 52 satelit. Satelit terbesarnya adalah Titan. Kala revolusi dari Saturnus adalah 29,5 tahun dan kala rotasinya 10,7 jam. Saturnus memiliki cincin yang tebal yang terdiri dari bongkahan batuan kecil yang diselimuti oleh kristal es dalam berbagai ukuran. Satelit terbesar dari Saturnus adalah Titan. Misi Cassie-Huygens diluncurkan menuju Saturnus dan Titan pada tahun 1997. Dan ini adalah gambaran hasil tangkapan dari Cassie-Huygens yang berhasil mendarat di permukaan Titan tahun 2004. Planet selanjutnya adalah Uranus, memiliki diameter 50.274 km, tampak berwarna hijau kebiruan. Hal ini disebabkan oleh kandungan gas metana yang ada di atmosfernya, terdiri atas gas helium, hidrogen, dan beberapa gas lain termasuk gas metana. Atmosfernya sangat tebal, sehingga sulit diamati dari bumi, memiliki cincin yang cukup tebal. Kutub-kutubnya berhimpitan dengan orbit, sehingga langsung menghadap ke matahari. Suhunya mencapai negatif 160 derajat Celcius, memiliki satelit sebanyak 27, dan yang terbesar adalah satelit Titania. Kala revolusinya 165 tahun, dan kala rotasinya adalah 16 tahun. Berikut ini adalah beberapa satelit dari Uranus. Planet terakhir adalah planet Neptunus, merupakan planet paling jauh dari matahari, memiliki diameter 49.250 km, merupakan planet kembar dari Uranus. Memiliki warna kebiruan, sedikit lebih cerah dibanding planet Uranus. Mengandung gas metana, helium, dan hidrogen. Memiliki lapisan cincin, tapi tidak bertahan lama, seperti planet Saturnus dan Uranus. Satelitnya sebanyak 13, dan yang terbesar adalah Triton. Suhu planet Neptunus sangat dingin, mencapai negatif 210 derajat Celcius. Kala revolusinya adalah 165 tahun, dan kala rotasinya adalah 16 tahun. Berikut ini adalah gambar bintik hitam yang ada pada Neptunus. Pesawat ulang-alik Voyager 2 diluncurkan tahun 1977. Misi ini adalah misi paling jauh yang dikirimkan ke luar angkasa, bergerak dengan kecepatan 495 juta kilometer per tahun. Tahun 1986, Voyager mendekati orbit Uranus dan berhasil mengirimkan foto-foto satelit tentang keadaan Uranus, dan tahun 1989 Voyager tiba di orbit Neptunus. Berikut ini adalah hubungan jarak dan suhu dari planet dalam dan planet luar. Dalam satuan jarak, astronomical unit disingkat dengan AU. Lanjut ke latihan soal planet luar. Soal 11. Tokoh yang menemukan satelit terbesar Jupiter dengan teleskop buatannya sendiri adalah? Soal ke-12. 3 gambar satelit terbesar planet Jupiter ditunjukkan oleh nomor. Soal 13. Pernyataan yang tidak tepat tentang planet Jupiter adalah? Soal 14, pernyataan yang tidak tepat tentang planet Saturnus adalah? Soal 15, pernyataan yang tidak tepat tentang planet Uranus adalah? Soal ke-16, pernyataan yang tidak tepat tentang planet Neptunus adalah? Soal ke-17, planet yang memiliki satelit terbanyak adalah? Soal ke-18, satelit Jupiter adalah?
Soal 16, misi ke planet luar adalah dan soal selanjutnya ada berbentuk teka-teki tata surya. Inilah soal terakhir dari materi planet dalam dan planet luar. Jawabannya kalian bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa di materi selanjutnya.